Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa man da'a bi da'watihi wal tazama bi tariqatihi wa tarasama hudahu wa ja'alal aqidata asasa li fikratihi wal ahkamu syariyah miqyasa a'malihi wa masdar ahkamihi. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita umur dan usia, sehingga pada pagi hari ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan di hari yang ke-23. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk melaksanakan ibadah puasa pada hari ini hingga nanti di waktu berbuka puasa, dan memberikan kemudahan kita juga untuk beribadah ibadah-ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam marilah juga kita selalu limpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para penerus risalah beliau hingga yaumil akhir. Baik, di hari yang ke-23 ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bulan suci Ramadan adalah madrasah terbesar bagi kaum muslimin selama 12 bulan, dimana bulan ini bulan istimewa, bulan dimana kita banyak digembleng, banyak dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam hal positif, hal-hal positif yang kita bisa bawa nanti juga di bulan-bulan 11 bulan ke depannya, dimana salah satu hal penting dari madrasah yang bisa kita dapat dari bulan suci Ramadan harusnya adalah bahwa setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan, maka kita akan memperoleh sebuah kebiasaan bagus, kebiasaan positif. Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan bagaimana kita bisa menumbuhkan kebiasaan positif selama sebulan. Bagaimana Ramadan mengajarkan kita hal-hal untuk membiasakan hal-hal positif, ya, kebiasaan yang dilakukan bukan hanya sekali dua kali, tapi berulang-ulang secara kontinu selama satu bulan penuh. Kita melaksanakan berbagai macam rangkaian ibadah di bulan ini, rangkaian amaliyah ibadah dan sikap positif selama sebulan. Bagaimana kemudian amaliyah kita yang dulu sebelumnya di luar bulan suci Ramadan mungkin hanya sholat wajib, kalaupun sholat wajib mungkin ya hanya di rumah saja. Dan sekarang di bulan suci Ramadan ini kita tergerak, kita kemudian menumbuhkan sebuah kebiasaan positif, hal-hal baru yang itu dilakukan secara kontinu. Misalnya tadi sholat berjamaah akhirnya ke musola atau ke masjid, dan itu terus menerus. Kemudian kita menghindari pembicaraan-pembicaraan yang tidak penting, ghibah dan lain sebagainya. Itu juga kita lakukan sebulan penuh. Kita jaga benar-benar supaya kemudian kita tidak melakukan itu. Ini kan sebuah kegiatan yang luar biasa, sebuah kebiasaan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan yang tidak hanya sekali tapi terus menerus. Rangkaian amalan ibadah tadi, sikap-sikap positif selama bulan Ramadan, dengan penuh kesadaran kita lakukan itu, dengan penuh kesadaran. Kemudian akhirnya kebiasaan itu melekat. Misalnya kebiasaan bangun sahur misalnya. Dulu sebelumnya sebelum bulan Ramadan kan hal positif seperti itu kan jarang terjadi. Kemudian kita bisa bangun jam 3 misalnya, bahkan mungkin ada yang jam 2 bangunnya. Yang hari-hari awal-awal dulu mungkin kebiasaan itu masih susah.
Tapi lama kelamaan seiring berjalannya waktu, karena begitu kontinunya kebiasaan yang kita lakukan, maka jadi semacam sebuah kebiasaan dan itu seperti biasa saja. Nah, tanpa ada paksaan, bangun, sadar diri, ya, dan itu melekat akhirnya, dan nanti sulit dihilangkan itu. Ketika nanti sudah melewati bulan Syawal misalnya, kebiasaan itu nanti masih akan terjadi. Harusnya kita merasa tidak enak lagi nih, atau merasa kok kenapa ya sholat di rumah ini jadi gimana gitu misalnya, atau kenapa sekarang kok bangunnya bisa jam 3 seperti dulu waktu bulan puasa misalnya. Sehingga itulah kebiasaan positif yang kita tumbuhkan di bulan suci Ramadan. Kita melaksanakan kegiatannya tanpa tanpa paksaan, tanpa berpikir panjang. Kalau sudah ada sholat isya atau isya, ya langsung ke musola, langsung ke masjid, karena tadi itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan baik seperti itu, kebiasaan yang melekat pada diri seseorang yang sulit dihilangkan, itu disebut dengan habit, ya. Jadi istilah kerennya itu habit. Kebiasaan apa tadi? Kebiasaan yang melekat pada diri seseorang, pada diri kita, yang sulit dihilangkan. Kebiasaan yang dilakukan secara kontinu terus menerus, yang menghasilkan sebuah hasil di mana kita itu terbiasa melakukannya tanpa paksaan, tanpa berpikir panjang. Itu namanya habit. Contoh yang misalnya kalau ini adalah ada orang dikejutin atau dikejutin orang lah gitu, dikagetin. Itu kan kemudian secara tanpa sadar, tanpa paksaan tuh langsung keluar kata-kata yang biasa dia ucapkan. Misalnya astagfirullahaladzim misalnya begitu, atau gimana kan. Dan itu sebuah habit, sebuah kebiasaan. Nah, inilah salah satu faedah dari kenapa ibadah puasa itu diwajibkan selama 1 bulan, bukan 1-2 hari. Agar apa? Agar tumbuh di dalam kita itu habit, sebuah kebiasaan bagus, sebuah kebiasaan yang melekat pada diri kita, yang kemudian kita akan terbiasa melakukannya tanpa paksaan dan berpikir lagi. Ya, itulah habit. Bahkan memang ada sebuah penelitian yang menyimpulkan bahwa jika kita tuh melakukan sesuatu terus menerus selama aktivitas itu 16 kali misalnya, maka kebiasaan atau aktivitas itu akan menjadi kebiasaan. Aktivitas tadi itu akan menjadi kebiasaan dan akan sulit dihilangkan. Jika kalau tadi kita melakukan suatu aktivitas terus menerus, dan aktivitas itu kita lakukan selama 16 kali, 16 hari gitu misalnya, atau 16 kali sebuah kita lakukan, dan itu akan jadi habit, sebuah kebiasaan yang sulit kita hilangkan. Nah, Islam juga mengajarkan itu. Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadikan ibadah dan segala hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai habit. Karenanya jangan sampai kemudian nanti habit atau kebiasaan baik di bulan suci Ramadan ini hilang nanti di bulan Syawal dan bulan-bulan setelahnya. Kita harus pertahankan tuh ke masjid, sholat isya berjamaah, ya, sholat maghrib ditambah lagi, ya, kemudian sholat malam, sholat tahajud, karena selama ini bangun jam 3, kemudian sholat tahajud dulu misalnya, baru kemudian sahur misalnya. Kita pertahankan itu, jangan sampai habit itu berubah nanti di bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan itu, mengajarkan bahwa kaum muslimin itu harus menjadikan kebiasaan ibadah dan hal-hal yang diperintahkan Allah itu sebagai habit, sebagai kebiasaan. Yang namanya kebiasaan itu kan tentu ya tidak merasa terpaksa, sudah biasa ya, sudah biasa lapar, sudah biasa sholat 5 waktu, sudah biasa tidak ngomong yang jelek misalnya. Misalnya contoh yang lain, misalnya kita diperintahkan untuk membaca surat Al-Fatihah itu selama berulang-ulang gitu ya, secara berulang-ulang dalam sholat kita. Setiap hari kita tuh 17 kali minimal membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat itu. Nah, jika orang-orang yang membaca surat Al-Fatihah membacanya dengan penuh kesadaran, dengan penuh penghayatan, maka nilai dan prinsip yang diajarkan dalam umul Quran, yaitu surah Al-Fatihah tadi, itu kan menjadi habit bagi kita dan sulit dilepaskan, sulit dihilangkan, karena kita tahu itu
Makanya kan hafal kan kita surat Al-Fatihah dari surat yang lainnya. Kenapa? Karena kita sering membacanya, sering mendengarnya. Bagaimana tidak kalau kemudian misalnya setelah bulan Ramadan ini kemudian nanti sholat isya sama-sama berjamaah, kemudian surahnya yang dibaca itu aja misalnya, nanti kan hafal itu akan menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan dan sulit kita untuk melepaskannya. Kita juga misalnya diajarkan untuk berzikir kepada Allah setiap pagi dan sore secara kontinu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjadi kebiasaan kita untuk berzikir setiap saat. Kita diajarkan berzikir dan berdoa bukan hanya ketika sulit saja atau ketika ada masalah saja, namun ketika lapang pun kita juga disuruh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir itu. Pagi dan petang kita tuh ada amalannya. Makanya zikir seperti apa sih? Zikirnya itu ya macam-macam, tergantung kita. Kalau sekarang zaman dunia online ya sebenarnya banyak sekali lah zikir-zikir yang ada di dunia maya, di dunia internet. Kalau enggak ya amal-amalan yang biasanya dilakukan setelah sholat itu kan ada zikirnya tuh. Setelah sholat subuh itu zikirnya panjang begitu biasanya. Sholat maghrib juga begitu demikian. Karena itu ada zikir pagi dan petang tuh begitu. Dan ini menjadi tadi agar kita menjadi kebiasaan untuk berzikir, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surat An-Nisa ayat 136 Allah juga memerintahkan orang beriman itu untuk beriman kepada Allah. Memerintahkan orang yang beriman untuk beriman kepada Allah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah, kata Allah. Kok bisa ya gitu? Orang yang sudah beriman disuruh beriman lagi kepada Allah. Jadi kan kayak berulang begitu. Kenapa ya? Kita sudah beriman kepada Allah, tapi diperintah untuk beriman. Apakah itu tidak sia-sia? Kita sudah beriman loh. Ya. Apakah itu Allah memerintahkan kita untuk ini apa ya? Sesuatu yang terjadi. Saya kan sudah beriman. Kok ini sudah beriman lagi? Pada surat An-Nisa tadi. An-Nisa 136 tadi. Dan maksud sebenarnya dari perintah ini, perintah beriman ini bukan sekedar beriman tetap apa ya? Sekedar menjaga iman, ya. Tapi iman yang terus-menerus beriman, gitu loh maksudnya. Allah menyuruh begitu, menyuruh kita agar kemudian kita itu beriman itu terus-menerus. Jadi Allah tuh seakan-akan menyatakan begini, wahai orang-orang yang beriman, jagalah imanmu terus-menerus beriman sehingga iman itu menjadi habit bagimu. Makanya kita terus diminta tadi untuk memperbarui keimanan kita, untuk beriman lagi, untuk beriman, mengevaluasi. Jangan-jangan hari ini aku misalnya imannya kurang. Kenapa? Karena kemudian ogah-ogahan untuk sholat misalnya, ogah-ogahan untuk perintah Allah Subhanahu wa taala dan lain misalnya. Makanya Allah berkata tadi untuk terus-menerus beriman. Agar apa? Agar itu menjadi habit, menjadi kebiasaan kita untuk terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kemudian di dalam surat Al-Fatihah kita juga diminta untuk berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bukankah setiap orang yang membaca Al-Fatihah dalam sholat sudah mendapatkan petunjuk? Harusnya kan begitu ya. Mau sudah sholat kok kan berarti dia sudah mendapatkan petunjuk. Kenapa masih kita diminta atau kita meminta ditunjukkan oleh Allah pada agama Islam? Bukankah mereka sudah memeluk Islam begitu misalnya? Namanya juga orang yang sudah sholat berarti kan dia sudah mendapat petunjuk yaitu Islam. Tapi kok masih diminta lagi? Kita masih meminta lagi, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, yang dimaksud dengan petunjuk di sini adalah kita tuh memohon kepada Allah agar ditetapkan dalam petunjuk tadi, agar terus-menerus ada di dalam petunjuk Allah, agar terus-menerus di dalam Islam, sehingga agama Islam dan jalan yang lurus yang itu menjadi kebiasaan yang melekat pada diri kita, pada hidup kita.
Itu maksudnya. Jadi akhirnya jadi habit gitu, jadi kebiasaan. Terbiasa saya sudah di dalam Islam, tidak akan tertarik kemudian berpindah dari ke agama yang lain atau ajaran yang lainnya. Itulah maksud tadi, maksud memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca itu. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda, dan sesungguhnya amal yang paling disukai Allah adalah amal yang kontinu meski sedikit, kata Rasulullah. Ya, jadi sesungguhnya amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala itu amal yang kontinu, yang meski sedikit, ya. Apalagi banyak, tentu Allah lebih suka. Dan di bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk banyak sekali melakukan amal ibadah yang banyak. Kalau itu kontinu hingga nanti di 11 bulan ke depannya, itu bagus sekali itu. Membaca Al-Quran misalnya, tadi sholat berjamaah misalnya, menutup aurat misalnya, kemudian tidak tidak menggibah orang lain misalnya, itu kan kebiasaan bagus sekali itu. Dan itu kalau kita lakukan di bulan-bulan yang lainnya, maka Allah akan sangat paling suka itu amal yang dilakukan secara terus menerus. Ya, tentu sangat indah ya kalau kemudian sekali lagi kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini terus menjadi kebiasaan kita sehari-hari pada bulan-bulan yang lainnya tadi itu. Makanya jadikan bulan Ramadan ini sebagai madrasah untuk menumbuhkan habit kebiasaan baik tadi itu. Tentu kan kita sangat merindukan ya nanti ya ketika sudah masuk bulan-bulan Syawal dan seterusnya, kebiasaan atau amalan-amalan di bulan suci Ramadan, ya. Dan nanti kita akan merindukan sifat-sifat orang yang bertakwa, ya, dari ibadah puasanya misalnya, dari membaca Al-Qur'annya, tadarusan di musola, itu kan kita rindukan sekali itu. Setahun sekali, coba bayangkan. Kenapa nggak tiap hari atau setelah bulan Ramadan itu masih tetap misalnya? Kenapa harus bulan Ramadan saja misalnya? Qiyamul lail, sholat malam, bersedekah, ya, berdakwah hingga jihad di jalan Allah seperti dulu para sahabat. Itu kan sangat kita rindukan nanti. Kenapa ya kok jadi begini? Setelah bulan Syawal, setelah Lebaran kok jadi malah sepi musolanya, sepi masjidnya. Yang dulu penuh, kenapa jadi begini? Harusnya kebiasaan kita itu kita teruskan. Ini mungkin jadi PR juga bagi kita semuanya, mungkin bagi pengurus masjid, pengurus musola, agar menghidupkan bulan suci, kebiasaan di bulan Ramadan ini masuk ke kebiasaan-kebiasaan di bulan-bulan setelahnya, bulan Syawal, setelah Lebaran itu loh. Bagaimana kemudian kita tetap pertahankan itu, bagaimana suara Al-Quran itu ada di setiap habis sholat Isya misalnya, dan sebagainya lah. Kita salat berjamaah di musola, penuh musolanya, luar biasa, dan yang lainnya. Sehingga kita berharap ya semoga bulan Ramadan ini tidak berlalu begitu saja tanpa meninggalkan bekas pada diri kita. Jangan yang diingat cuma laparnya saja, ya, cuma capeknya saja, cuma beratnya beribadah atau bekerja di bulan Ramadan, tapi semoga kita bisa memetik berbagai macam kebiasaan baik yang kita biasakan di bulan Ramadan ini, yang kemudian masih membekas dan terus kita lakukan di bulan-bulan setelahnya. Karenanya marilah kita bersama-sama menjadikan bulan Ramadan ini sebagai madrasah terbaik kita. Kita biasakan kebiasaan-kebiasaan baik tadi itu, kebiasaan yang kurang baik kita tinggalkan, kebiasaan yang baik kita terus pertahankan hingga bulan-bulan setelahnya. Dan itu akan terjadi kalau kebiasaan itu kita lakukan terus menerus di bulan ini, continue. Karena tadi amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal yang paling continue, ya, meski sedikit, ya, apalagi banyak, ya. Dan ini kebiasaan yang di bulan Ramadan ini yuk kita pertahankan. Kita masih ada waktu kurang lebih 7 hari, ya, kurang lebih 7 hari. Moga-moga dalam 7 hari ini kita bisa menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik tadi itu,
sehingga kebiasaan positif itu bisa kita bawa hingga nanti ke bulan-bulan setelahnya. Mungkin itu yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.